Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kebersihan dalam Islam memiliki kedudukan penting, bahwa toharoh yang berarti kesucian dan kebersihan. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Tirmizi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Definisi WHO, health is complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Kesehatan yang ditekankan oleh WHO adalah kesehatan jasmani, psikologi, sosial, dan spiritualnya. Dengan meledaknya pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke 150 negara di dunia dan menginfeksi berjuta-juta jiwa di permukaan bumi, dan saat ini bersamaan datangnya bulan Ramadan 1441 Hijriah adalah suatu peristiwa yang harus diterima dan dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran kita. Anjuran pemerintah dalam mencegah COVID-19 lewat media massa selalu dipergema di sepanjang hari, antara lain untuk meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, sanitasi, mencuci tangan dengan sabun, social distancing, pemakaian masker, dan makan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. COVID-19 berpotensi menyerang pada membran pada saluran pernapasan dan pencernaan yang pintu masuknya lewat mulut dan hidung menuju lambung dan paru. Dari hidung sebagai pintu keluar masuk ke tenggorokan, melewati saluran pernapasan atas, lanjut ke saluran pernapasan bawah menuju ke paru. Dan dari mulut masuk ke rongga mulut yang tersusun dari jaringan keras yaitu gigi dan rahangnya, dan jaringan lunak yaitu langit-langit lewat epiglotis, kerongkongan, dan menuju lambung. Dan di rongga mulut juga terkumpul air ludah dengan fungsinya yang khusus. Untuk rongga mulut banyak berisi kotoran berupa plak maupun kalkulus yang disebabkan oleh adanya sisa makanan yang terselip, jaringan lunak yang meradang baik berupa plak atau kotoran yang lain, dan ini semua sebagai penyebab terjadinya kerusakan gigi seperti karies atau radang gusi. Air ludah atau saliva produksinya bisa naik turun tergantung rangsangan yang ada. Air ludah sendiri fungsinya untuk melumasi makanan supaya mudah dicerna dan ditelan, melindungi permukaan jaringan lunak mulut, dan mengandung lizozim dan imunoglobulin A, imunoglobulin M, dan imunoglobulin G sebagai material di dalamnya. Apabila rongga mulut kotor penuh dengan kontaminan, air ludah dengan kandungan komponen spesifiknya berupa lizozim dan imunoglobulin tak mampu berperan terhadap bakteri dan virus yang ada di dalamnya. Ini artinya pada kondisi rongga mulut kotor, virus tidak mampu dilemahkan oleh imun lokal dari rongga mulut itu sendiri, dan selanjutnya bakteri maupun virus bebas masuk ke organ target. Untuk virus COVID-19 bebas masuk ke saluran pernapasan atau dalam bentuk droplet atau percikan ludah saat batuk, bersin, atau berbicara di muka umum. Virusnya ikut di dalamnya. Hal tersebut membuat kami sebagai dokter gigi tergerak dan mengajak pada para pemirsa sekalian agar budaya bersih dalam pencegahan virus COVID-19 tersebut ditambah dengan menyikat gigi dengan rutin, dan bila perlu dapat dituntaskan dengan berkumur dengan antiseptik atau obat kumur. Anjuran untuk budaya bersih, khususnya di bulan Ramadan, perlu sikat gigi dengan teratur dan benar. Dan ini sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan sabda Rasulullah, yaitu, andai kata aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku menyuruh umatku bersiwak atau sikat gigi setiap kali berwudu. Sehingga apabila dibuat rangkuman dalam rangka mencegah berkembangnya pandemi COVID-19, adalah diperlukan budaya bersih yang optimal pada masyarakat, yaitu sikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari. Lidah dan langit-langit tidak boleh lupa ikut dibersihkan. Berkumur-kumur menggunakan air bersih yang mengalir, dan untuk para sahabatku muslim, lakukanlah ini dengan baik saat berwudu. Bila diperlukan dapat dituntaskan dengan berkumur dengan antiseptik 1 kali sehari. Sebelum memakai masker,
diusahakan keberadaan rongga hidung dan rongga mulut dalam keadaan bersih, dan baru maskernya dipakai dengan menutup lubang hidung dan lubang mulutnya. Social distancing, makan makanan yang bergizi dalam rangka meningkatkan imun respon. Dan yang terakhir, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kuat lahir dan batinnya, terhindar dari stres yang berkepanjangan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.